malaikat selain jin dan setan yang juga ikut bekerja. Sehingga itu salah satu yang membuat saya pada malam hari ini sebenarnya sekaligus sangat sedih, tapi sekaligus mendapatkan kebahagiaan yang sangat memuncak. Poin yang pertama ini saya ingin katakan kepada Anda ini betul-betul sudah pendiri cinta ini sebenarnya setiap bulan mengumpulkan satu papan kayu untuk pada suatu hari menjadi perahunya Nuh namanya. Jadi ditertawakan orang, tidak diperhatikan orang, diejek orang, tidak masalah karena Anda ini kaum perintis, Anda ini kaum pelopor, Anda ini orang yang akan nanti kita pakai teori petani ya. Tapi pokoknya Anda ini orang yang memulai kembali Republik Indonesia. Dan barang siapa mengejek Anda, dia akan makan tainya sendiri. Itu kutukan kita seperti itu. Apa sebabnya kok mangan tai EDW? Karena wacana kita adalah kapal Nabi Nuh itu dulu diejek-ejek oleh masyarakat sekitarnya. Dan sekitar 350 orang itu meskipun tidak bersama-sama secara bertahap mereka tidak hanya mentertawakan Nabi Nuh bikin kapal, tapi juga iseng-iseng bunyi-bunyi kawan melbu kapal di sini. Jadi beol di dalam kapalnya Nabi Nuh itu, Nabi Nuh sedih sekali. Dia ngomong ya tak selamat gimana di sini tuh. Lajinya. Oh ya. Lemon. Sini Mon. Sini dong. Ini filosof saya, ini guru saya. Mon, tolong ditangkap. Tolong. Nah, 350 orang ini membuat Nabi Nuh sedih sehingga dia tidak bisa menahan diri. Meskipun dia Nabi yang sangat sabar, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk mengeluh kepada Allah. Ya Allah, saya mungkin bisa menahan kesabaran sebagai hamba-Mu, tapi mungkin aku tidak bisa menahan emosiku sebagai kekasih-Mu. Dia bilang begitu. Lagi kalimat ini hijau kalangan gede. Beliau simak tapi asal tidak keluar syariat tidak masalah ya. Aku ani ngomong syariat. Gitu. Kalau ini kapal saya murni independen, saya mungkin bisa menahan emosi. Tapi karena aku membuat kapal ini atas perintah-Mu sehingga kapal ini adalah kapal-Mu ya Allah, maka aku tersinggung. Mereka beol di situ. Terus Allah nyuruh Jibril suruh ngekok bini sabar dong, gak pokok gampang itu soal kecil kata Allah. Ya tetapi ini tidak kecil bagi saya ya Allah karena saya bukan yang maha besar. Ya sudah kamu lihat besok saya akan kasih tindakan sedikit aja kata Allah. Besoknya ternyata semua yang beol di kapal sakit perut. Wah melengkung suara akhirnya ada yang pingsan, ada yang sudah nggak karuan, keadaan ribut di seluruh komunitas Nabi Nuh ribut sampai Nabi Nuh menyesal kenapa dia mengeluh kepada Allah karena Allah ini tinggal ini suara tengah. Terus dia bilang lagi ya Allah tolong kasih jalan keluarin aku sekarang yang harus menanggung aku ini. Mereka juga mengeluh lagi sama saya ini kalau mereka sudah cerai kayak gini. Terus yang kedua yang disuruh Israel ngomong karo Nuh. Gampang nek kepengin waras iku golek ono taeke dhewe-dhewe tangan. Sebab yang ide-ide yang begini ini harus Israel. Karena Israel ini dulu pernah waktu disuruh Tuhan ambil tanah lempung atau tanah liat untuk membuat Adam. Itu kan yang pertama disuruh Jibril kalah bertanding lawan bumi karena sudah dikursus sama Idajil yang dulu saya ceritain. Artinya sudah di brainwash sama malaikat panutan yang akhirnya membelot dari Tuhan karena dia melihat bumi ini lebih nikmat daripada surga karena di bumi ini lebih dinamis, ada dingin, ada panas, ada malam, ada siang, ada gelap, ada terang, ada senang, ada sedih, ada macam-macam sehingga Idajil nggak mau pulang dari bumi sehingga singgasananya yang di surga kemudian diisi oleh makhluk baru yang Allah bikin yang namanya Adam, tapi Allah nyuruh
Jibril untuk ngambil bumi, bumi langsung menolak dan marah. Jibril nggak kalah berdebat, dia naik lagi. Mikael juga kalah berdebat sama bumi, Israfil juga kalah berdebat. Akhirnya si Israfil yang berhasil, dia nggak mau berdebat, pokoknya dia datang ambil. Itu aja. Ini model preman yang keempat. Itu. Nah Israel yang akhirnya oleh Allah, ya sudah, coba kamu bikin animasi. Kalau kamu membayangkan Adam yang ingin saya ciptakan itu bagaimana, terus Israel bikin ya agak tidak terlalu sempurna, tapi kemudian Tuhan memandu dia termasuk tambahin nafsu, tambahin rasa benci, tambahin syahwat, tambahin Dewi Persis tambahin kolak macam-macam. Ini favoritnya Dewi Persis. Korban. Maksudnya apa? Ya korban. Daftar apa itu yang Dewi Persik ngancamkan nanti saya akan buka buruk pejabat. Pejabatnya ini. Apa nasi buruk misalnya? Udah apa-apa, tenang aja. Ini nanti termasuk yang akan saya omongkan. Pokoknya intinya seperti itu teman-teman sekalian. Terus Israelnya berhasil, terus bikin manusia, terus Adam dilansing di surga, dilansing, dibikinin mahkota intan berlian, terus jubahnya 400 meter, terus dirayakan oleh burung-burung, terutama burung merak dan naga, pasukan naga dan seterusnya. Nah kemudian itulah yang menyebabkan Dajjal iseng-iseng ala Adam ini mau provokasi biar dia turun ke bumi. Dia pikir surga paling bagus. Caranya dia masuk surga itu kan pintu pertama surga dijaga oleh burung merak, pintu kedua dijaga oleh naga. Nah caranya si Dajjal ini bisa, kalau nggak lewat burung merak ini nggak bisa masuk surga, untuk halamannya surga. Maka dia terus menjelma jadi ulat kecil sehingga dimakan oleh burung merak, kemudian masuk perutnya, dan ketika burung merak beol, si Dajjal ikut beolnya itu sehingga masuk ke halaman surga. Setelah itu masih ada halangan yang namanya naga. Lah naga ini harus pakai ilmu Jawa ya, untuk menaklukkan naga. Dibikin ngantuk naga itu, disirap namanya, disirap. Al-ilmu sirap. Iki tahu kerungu ini. Itu lagi kerungu tadi. Meskipun pakai bantes tahu ya, oke. Akhirnya ketika si naga ini menguap sehingga mulutnya terbuka sangat lebar, masuklah yang Dajjal ke dalam perutnya, menyusuri tubuhnya yang panjang, kemudian ikut beolnya si naga, dia lolos masuk surga. Baru di dalam dia menjadi malaikat kembali, karena Dajjal ini juga malaikat.